Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang telah mensupport channel saya. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman yang belum mengklik tombol subscribe, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Dalam video saya kali ini masih dengan segmen silaturahmi, yang mana saya akan mendatangi narasumber saya yang akan menceritakan secara langsung kejadian misteri yang mereka alami. Dalam segmen silaturahmi kali ini saya masih berada di Kota Bogor, di Kebon Pedes Tanah Sereal. Dan narasumber saya kali ini akan menceritakan secara langsung kejadian misteri yang pernah dialaminya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah ini, tonton video saya sampai selesai. Nah, sekarang saya sudah bersama narasumber saya yang bernama Pak Yanuar. Selamat malam, Pak. Malam. Nah, Pak Yanuar ini akan menceritakan kisah misteri yang pernah dialami oleh Pak Yanuar. Buat teman-teman semuanya, mari kita dengarkan cerita langsung yang akan diceritakan oleh Pak Yanuar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar. Di sini saya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya mengenai perjalanan hidup yang penuh dengan misteri. Profesi saya saat ini sedang tidak bekerja, namun sebelumnya saya pernah bekerja di sebuah perusahaan swasta di Kota Bogor. Pengalaman pertama saya tentang misteri ini pada saat itu, saya mengalami kejadian pada tanggal 14 November tahun 1996. Kejadian awal mulanya pada saat itu saya baru saja dikeluarkan dari perusahaan di mana saya bekerja pada bulan Agustus. Dari bulan Agustus itu saya merasa galau karena sulit mencari pekerjaan untuk melanjutkan apa yang ingin saya cita-citakan. Dengan bekerja saya ingin mempunyai segala sesuatu, namun apa yang saya cita-citakan merasa terhempas begitu saja setelah saya diputuskan oleh perusahaan tanpa sebab. Saya merasa kecewa pada saat itu. Hari demi hari saya lalui dengan perasaan kecewa, tanpa arah tujuan saya berjalan kemana kaki melangkah, hingga suatu hari pada tanggal 14 saya main di sebuah mall di Kota Bogor, di mana pada saat itu saya dari pagi sampai sore terus berkeliling di Kota Bogor di mall itu, sampai suatu hari, suatu saat itu saya pas mau menjelang maghrib, saya duduk di pelataran di atas parkiran mobil sendiri. Nah, pada saat itu saya benar-benar galau karena uang pun tidak punya. Saya di situ melamun, tiba-tiba datanglah seorang pemuda yang seusianya mungkin di atas saya, lebih tua, antara 3 tahunan. Orang yang tersebut memang sangat simpatik ya. Orangnya keren, ganteng, dengan pakaian yang cukup bagus. Dia menghampiri saya, menegur saya dengan bertanya, "Lagi ngapain, Mas?" Saya jawab, "Ya lagi main aja saya. Kayaknya lagi bingung, Mas, dari tadi saya perhatiin." "Emang Mas merhatiin saya dari tadi?" "Iya, saya lihat." Ngobrol, akhirnya saya ngobrol, ibarat kata Sundanya mah ngaler ngidul ya. Nggak jelas ngobrol kemana, pokoknya dia menanyakan tentang pribadi saya, kenapa sampai ada di sini dari tadi, terus mondar mandir. Saya ceritakan kalau saya tuh
habis diputus pekerjaan, terus pikiran saya nggak kemana-kemana, pikiran saya kacau lah pokoknya mah, galau dalam hidup saya. Nah, tiba-tiba setelah azan, menjelang azan beberapa menit, si orang tersebut tiba-tiba menawarkan saya minuman yang tanpa ya pikir panjang, karena saya juga sedang haus. Saya minum minuman tersebut seperti minuman energi gitu ya, penambah energi. Saya minum. Nah, setelah beberapa detik kemudian, Mas, kita jalan ke tempat parkir. Saya mau ngambil mobil saya. Mas, mau pulang? Iya, saya pulang. Mau pulang. Oke, saya antar. Begitu saya berjalan masuk ke arah mobil tersebut. Nah, disitulah saya tidak ingat apa-apa ya. Kejadian itulah yang saya ingat adalah bahwa saya minum, duduk di dalam mobil, lalu kira-kira jam 12 lewat, saya terbangun dari tidur saya, dan saya sadar ini ada di mana, dan rumah tersebut mewah. Rumah tersebut mewah, ini saya bangun sambil dalam keadaan bingung, tapi kepala pusing gitu. Tadi saya perasaan bukan di sini. Nah, akhirnya masuklah orang tersebut. Oh, udah bangun? Oh iya, ini ada di mana? Ada di rumah saya. Udah tidur lagi aja. Enggak, saya mau pulang. Karena orang rumah takut nyari. Akhirnya saya minta diantarkan pulang, kata dia, udah nginep aja. Dia memaksa, tapi saya tidak mau ya. Akhirnya dengan terus saya memaksa, dia mengantarkan pulang. Terus nggak tahu itu posisi rumahnya, pokoknya saya nggak tahu itu berada di mana. Pokoknya saya ada di rumah mewah dengan barang-barang yang di dalam rumahnya itu serba lek, yang saya lihat pada saat itu ya. Akhirnya saya diantar pulang. Setelah pulang, saya diantar pulang oleh dia. Saya turun di Empang, persisnya di yang sekarang BTM, Mall BTM. Saya turun di Tanjakan Empang itu karena dulu belum ada BTM tahun 96 itu. Saya turun di situ, lalu saya di sini aja Mas, ntar saya naik lagi. Nah, akhirnya saya turun di situ. Nah, seiring dengan itu saya nunggu mobil untuk arah ke arah rumah saya. Biasanya jam 8 malam itu suka ada 08 yang arah Citerep Cibinong, karena pada saat itu suka ada yang ngetem, tapi pada saat itu saya tunggu nggak ada. Akhirnya saya berjalan kaki ke arah pulang dengan perasaan masih kepala pusing, tapi dia tidak mengantarkan pada saat itu si orang tersebut. Saya berjalan terus berjalan sampai rumah, lumayan jauh dari BTM ya yang sekarang Empang, ke Tanjakan Empang ke Kebon Pedes, sampai saya keringetan. Nah, begitu nyampe rumah kira-kira 1:30, saya ketok pintu, dibukakan oleh nenek saya. Masuklah, dari mana, kata nenek saya, dengan penuh khawatir pada saat itu, karena tiap hari yang sering ketemu yang memperhatikan saya adalah nenek saya ya, almarhum nenek saya yang selalu membukakan pintu untuk saya, yang selalu sayang. Dari mana kamu? Saya bilang, ya keliling-keliling kan, khawatir mana ti berang, khawatir. Akhirnya saya udah makan dulu, udah makan, saya tidur. Akhirnya suruh tidurlah saya. Pas pagi saya terbangun ya, emang nikmat tidur itu, nyenyak. Lalu masih nenek saya bertanya, kaki kamu kenapa? Tanpa saya sadari, saya juga tidak menyadari sama sekali. Saya lihat, loh ada perban, saya bilang. Dibukalah sama nenek saya, kenapa? Jadi hitam di sini, hitam bulat sama sekali. Gak tahu saya juga kenapa. Nah, itulah kejadian kenapa kaki saya akhirnya udahlah, saya nggak menghiraukan, udah. Nah, itu kejadian kan tanggal 14 bulan November 1996. Dari situ, itu malam Jumat kejadian, masih saya ingat, nggak akan lupa sampai kapanpun. Akhirnya udah, saya tidak kemana-mana, kata nenek saya, udah jangan kemana-mana kamu, ntar hari Senin berobatlah saya ke rumah sakit PMI Bogor, dan dokter pun mengatakan bingung ini penyakit apa, katanya disebut penyakit bukan. Nah, dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin saya berobat, tidak ada perubahan pada kaki saya, tidak ada rasa sakit sedikit pun. Namun pada malam hari, saat malam Rabu, saya ikut pengajian
dengan seorang ustadz di musola dekat rumah saya. Setelah maghrib saya ikut ngaji dengan membaca ayat-ayat suci Allah. Pas pada ayat Al-Kursi saya mendengarkan itu, dengan tiba-tiba saya merasakan sakit yang begitu dahsyat di kaki saya, dan akhirnya dari hitam itu berubah mengeluarkan darah dan nanah, yang pada akhirnya saya sendiri merasakan sakit udah gak karuan. Lalu saya tiba-tiba meninggalkan pengajian tersebut tanpa pamit. Saya pulang ke rumah. Di rumah nenek saya bilang, kenapa? Kaki sakit, saya nggak tahan. Sampai akhirnya saya menjerit-jerit karena saking sakitnya. Nah akhirnya nenek saya ikut nangis, almarhum bapak saya juga, ibu saya, semua menangis, dan tanpa sadar saya menangis sejadi-jadinya karena menahan sakit, hingga akhirnya saya karena kesakitan tersebut saya tidak sadar sama sekali. Hilang kesadaran saya sampai sadar saya jam 10 malam. Ternyata di rumah sudah dikelilingi orang-orang, tetangga, saudara. Mereka mengatakan disangka saya udah meninggal katanya gitu. Nah disitulah saya terbangun, tersadar ada apa. Ternyata udah banyak guru ngaji saya, terus ustadz yang dipanggil dari luar gitu, terus tetangga-tetangga, kenapa Yan gitu, orang-orang pada menangis, bapak saya termasuk nenek saya juga menangis melihat keadaan saya karena mengkhawatirkan ya mungkin seorang nenek. Akhirnya kenapa ini sampai begitu, orang-orang kok nggak tahu si Yan sakit katanya. Terus saya ngelihat kaki saya akhirnya seperti yang kelihatan tulang, akhirnya yang hitamnya hilang dengan tiba-tiba kelihatan tulang, ini habis kaki saya. Nah disitulah saya tertidur. Terus akhirnya saya dikasih, mungkin oleh orang ustadz dikasih minum, dikasih ngaji, saya disuruh ngaji, terus saya ngaji. Ada tetangga saya yang begitu baik, dia seorang pendiam, tidak pernah ribut dengan siapapun, orangnya baik sekali dengan siapapun. Dia namanya Pak Idik, berdiri, almarhum Pak Idik bilang, Yan istighfar ya. Padahal dia sendiri ya, seorang mungkin tahu keadaan dia seperti apa, tapi dia mengingatkan saya untuk istighfar. Itu Yan katanya di jendela atas tuh, lihat, saya melihat seperti ada bayangan hitam yang menyeramkan, memang memperhatikan saya. Tapi saya tidak, akhirnya karena merasakan sakit saya cuma diam, melihat, memandang, terus seperti orang itu memanggil saya begitu. Tapi kata Pak Idik, udah pejamkan mata, udah. Terus Pak Idik itu udah saya juga keluar katanya, udah biarin, minum aja air. Akhirnya tidurlah saya. Nah dari kejadian itu banyak kejadian yang saya alami, seperti malam-malam rumah saya diketok, begitu nenek saya lihat buka pintu tidak ada apa-apa. Terus pada saat saya tidur, tiba-tiba ranjang yang saya tidurin itu terbang dengan sendirinya. Saya sadar, saya panggil, karena saya manggil nenek itu, Ma, ini Yan kok terbang, Yan terbang. Nenek saya bangun, nenek saya akhirnya, setan sia, wah yang disembor kucai nila sia. Kalau orang Sunda kan bilang itu kan air kotor, air nila itu ya. Akhirnya saya diturunkan lagi, terus saya berusaha untuk didekati oleh nenek saya, tidur. Nenek saya mendampingi selalu itu ya, almarhum nenek saya. Nah dari situlah kejadian-kejadian banyak saya alami, sampai akhirnya setiap kali keluarga saya ini hal-hal yang goib itu banyak terjadi di diri saya. Hingga suatu hari, seminggu kemudian setelah saya kejadian tidak sadarkan diri itu, malam Rabu juga, adik saya tengah malam tidur di kamar belakang di rumah saya, tiba-tiba lalat banyak, lalat hijau tuh, seperti, terus adik saya mencium bau bangke. Nah lalat itu berkeliling di atas kepala, dan ibu saya tidurnya, nenek saya, adik saya itu yang bungsu, yang perempuan. Nah kata ibu saya, matiin lampu. Begitu dimatiin lampu, dari dapur itu, padahal pintu sudah dikunci, loncatlah seperti pocong menghampiri adik saya. Adik saya ngejerit kan, pocong katanya. Dinyalain lagi lampu oleh ibu saya, dan pocong itu pergi gitu, langsung hilang dengan sendirinya. Terus akhirnya
Adik saya menceritakan ke keluarga, ya udah berarti ini kita sedang diuji oleh Allah, sedang dicoba, mungkin entah dari manusia atau memang datangnya dari Allah. Kita harus bersabar. Akhirnya saya juga berusaha untuk ya mencari orang pintar untuk mendampingi saya, untuk membimbing saya. Saya berusaha ikut ngaji sampai saya berkeliling ngaji jauh ke Sukabumi kemana gitu ya, untuk kesembuhan kaki saya. Ini kaki saya tuh hampir 9 bulan saya alami, bahkan ujian-ujian itu pun saya alami sampai saya susah usaha, apa mau usaha pun karena kaki saya nggak bisa berjalan gitu ya. Bukan tidak bisa berjalan, bisa berjalan tapi sering keluar air gitu, bukan darah. Tapi kaki saya ini tulang udah kelihatan. Ini alhamdulillah ya, saya dengan izin Allah disembuhkan kembali. Tapi inilah menjadi kenangan dalam hidup saya sampai akhirnya ya, itu kejadian yang saya alami itu sebelum saya menikah ya. Di usia 26 tahun usia saya, masih bujangan. Masih bujangan ya, Pak? Tapi saya ingin menyenangkan orang tua, makanya begitu saya kerja di PHK, hati saya merasa teriris gitu, karena berusaha cari kerja lagi, tapi akhirnya itulah yang terjadi. Saya banyak bengong, banyak melamun. Dari melamun itulah sehingga kejadian menempa diri saya. Iya. Sampai sekarang masih ingat nggak Pak wajah dari orang itu? Masih ingat, masih terbayang terus wajahnya. Orang itu memang cukup tampan ya, orangnya putih. Dia menggunakan baju putih, celana putih, bahkan sepatunya pun putih. Oh, jadi Bapak pun juga nggak tahu ya itu apa itu manusia atau... Nah, itu nggak tahu sama sekali saya. Iya ya, yang menyerupai atau gimana? Tidak ya? tahu sama sekali, karena mungkin saya sedang kosong, pikiran saya sedang kemana-mana, saya sedang melamun, dia menghampiri saya ya. Ya mungkin pikiran saya, oh baik, mau ngasih kerjaan kali dia nanya gitu. Tapi saya nggak tahu akan kejadian seperti itu. Tapi saya juga tidak seujon ke dia. Saya berusaha untuk mencari-cari. Bahkan saya mengingat tempatnya pun lupa di mana itu kejadiannya. Karena yang saya tahu adalah rumah mewah. Rumah mewah di mana saya di situ tidur di kasur empuk yang begitu belum pernah saya rasakan. Begitu mewahnya rumah, naik mobil mewah, tapi nggak tahu saya itu siapa. Ya. Jadi kayak mimpi lah gitu. Kayak mimpi. Bahkan namanya pun saya lupa untuk menanyakan. Itu. Jadi emang apa ancur-ancur rumahnya aja Bapak juga nggak ingat nih sama sekali? Nggak ingat sama sekali. Yang tahunya saya berada di mall itu, terus saya tersadar sudah ada di rumah mewah. Nggak tahu di mana, tapi begitu saya arah pulang karena kondisi saya limbung, pusing, saya tahunya turunnya di yang inget itu di Tanjakan Empang. Di persis yang sekarang BTM itu. Tapi mukanya masih inget ya Pak? Masih kebayang sampai saat ini pun mukanya gitu. Tapi selama ini saya belum pernah ketemu dengan orang itu gitu. Kira-kira nih Pak, yang Bapak inget dari raut muka orang itu kayak siapa kira-kira Pak? Kalau gantengnya sih ya, saya masih inget nih kalau gantengnya. Mungkin usianya juga karena udah tua ya sekarang dia. Kalau dulu tuh ganteng-ganteng dia tuh seperti Aliando Syarif sekarang gantengnya itu. Cuma ya? lebih kekar gitu ya, lebih ke laki-lakian gitu. Aliando Syarif juga gitu, seperti laki-laki. Cuma ini kayaknya lebih gede gitu badannya gitu, maksud saya lebih kekar gitu. Di samping adik saya yang perempuan itu, juga adik saya yang laki-laki sampai hilang beberapa hari. Saya nyari-nyari kemana-mana, itu kejadiannya berurutan itu ya. Setelah adik saya itu, terus adik saya yang laki-laki nomor 2 ya. Iya. Itu juga sempat hilang. Saya ikut nyari juga sampai malam, cari-cari sampai terus ternyata dia ketemu di sebuah kuburan di daerah Kebon Pedes juga, Blender. Adik saya itu sedang tertidur. Nah, dari cerita dia sendiri, dia menceritakan kalau dia juga dibawa oleh seorang perempuan, cuma kalau dia cantik ke sebuah istana, katanya masih makam, rumahnya mewah katanya. Ternyata dia terbangun di kuburan itu, sampai nenek saya pun juga langsung dimandiin, dia bajunya ini karena banyak rumput dari bajunya tersebut. Jadi itu runtutan aja ya Pak? Runtutan kejadian. Ya? Dari bapak, terus ada yang perempuan, terus yang laki-laki. Dan kejadiannya juga hampir sama ya Pak? Hampir sama itu kejadiannya. Terus kejadian apa lagi nih Pak yang terjadi? Ya yang terjadi akhirnya kan saya sering merasa terganggu gitu ya. Sering kali gitu ya merasa terganggu di rumah saya.
oleh hal-hal yang kadang ada pendengaran, apakah itu halusinasi saya atau apa, tapi kalau itu pendengaran saya, kenapa ibu saya juga mendengar, adik saya juga mendengar, tuh. Seringkali diketuk pintu, pas dibuka tidak ada, seringkali beberapa kali memanggil nama saya, karena panggilan saya Yan, Yan, tapi saya dengar, terus saya buka pintu tidak ada orang gitu, itu sering kali terjadi. Nih, kira-kira Bapak tahu nggak sih sebenarnya apa nih kejadian apa nih sebenarnya dibalik semua yang menimpa Bapak dan saudara-saudara Bapak nih itu? Maksudnya Bapak nangkep nggak sih? Oh ternyata ini nih maksud dari kejadian ini gitu, tahu nggak sih? Saya ngeblank sekali sama sekali karena yang saya pikirkan adalah kesembuhan dan kesehatan saya. Jadi Sampai saya nggak tahu apa yang terjadi. Karena bukan saya tidak percaya dengan hal-hal itu. Jadi di keluarga saya menerapkan antara percaya dan tidak dengan hal-hal gaib seperti itu. Tapi fakta dan nyata saya mengalami gitu kejadian itu. Apakah itu perbuatan manusia atau memang datangnya dari Allah? Tapi kalau memang datangnya dari Allah kok sampai saya dilukai, kalau Allah, sedangkan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang gitu. Nah, seperti kejadian seperti saya ketemu dengan orang tersebut. Kenapa saya tidak dicelakakan pada saat ketemu padahal di lantai atas itu saya di parkiran ke bawah begini saya ngelihat. Nah, dia menghampiri saya gitu. Nah, itu yang terjadi pada diri saya. Jadi emang sampai sekarang masih misteri lah nih. Masih misteri sampai saat ini. Masih misteri ya. Bahkan sekali-kali kadang ketakutan saya ada. Sering itu terjadi pada diri saya, merasa takut. Di saat saya sendiri di dalam rumah pun saya seperti ada yang mengikuti, dan seperti saat cerita ini pun seperti saya berat di sini tapi saya berusaha untuk menceritakannya. Seperti ada yang mengikuti gitu. Tapi saya tetap menceritakan, harus menceritakan untuk melepaskan beban yang selama ini saya pendam. Pernah saya menceritakan ke orang yang pintar, tapi sepertinya yang mengganggu saya itu seperti memang sudah hilang tapi berusaha untuk ngikutin terus gitu. Bahkan sampai saat ini pun saya merinding gitu menceritakan hal ini. Itu yang terjadi dengan diri saya. Hal ini pernah saya tanyakan ke seorang kiai, apa yang terjadi dengan diri saya juga keluarga saya. Apakah ada hal-hal yang terus kiai itu cuma menjawab hati-hati aja. Ya namanya manusia, kita hanya melihat ibaratnya kalau kata orang Sunda melotot peda. Kita mata melihat tapi tidak tahu hati seseorang. Kayaknya kamu ada yang sirik katanya, dengan apa yang terjadi dengan diri kamu dan keluarga kamu. Dan kebetulan bapak saya memang pada saat itu adalah seorang pemborong. Iya. Jadi di pertamanan ya, sering banyak job-job gitu. Nah itu katanya takutnya dari situ. Tapi bapak saya tipikal orang yang nggak mau seujon, biarinlah mungkin. Tapi kata kiai itu hati-hatilah. Kita pun mendengarkan ujangan dari kiai tersebut. Ya kita berhati-hati karena memang saya percaya yang gaib itu ada. Bapak saya juga percaya, tapi kita tidak terlalu untuk gimana gitu ya untuk memikirkannya, karena yang penting menjaga benteng saya dengan akidah saya aja. Jangan sampai kita terjerumus. Siapa tahu itu adalah ingin menjerumuskan saya ke yang lebih hina lagi. Gitu. Jadi alhamdulillah, tapi saya bersyukur alhamdulillahnya saya akhirnya saya pernah pesimis apakah ini akan sembuh atau tidak gitu, takut karena dokter sendiri bilang setelah sekian kali saya ke rumah sakit mengatakan aduh takutnya ada pembusukan, ini infeksi atau gimana. Tapi alhamdulillah 9 bulan saya mulai sembuh ya. Kalau totalnya sih mungkin berapa tahun ini, tapi 9 bulan udah mulai tertutup gitu. Alhamdulillah. Nah Pak, untuk pengobatan kaki Bapak sendiri nih Pak, tadi kan Bapak bilang kurang lebih 9 bulan ya, berarti itu ada pengobatan medis atau pengobatan tradisional aja nih Pak? Medis dan tradisional. Kalau untuk medisnya saya ke rumah sakit, ke spesialis penyakit kulit ya, selama 9 bulan berusaha untuk minum obat dari dalam ataupun dari luar. Untuk tradisionalnya saya menggunakan sirih yang dibakar pakai minyak, saya tutupin ke sini, itu membantu. Memang alhamdulillah membantu ya untuk mengecilkan luka. Tadinya kan besar sampai akhirnya mengecil. Begitupun dengan obat yang diberikan oleh dokter spesialis kulit ya.
Itu alhamdulillah membantu saya yang tadinya saya pesimis, setelah melihat mulai ada perubahan dan alhamdulillah akhirnya sampai sekarang sembuh, saya bisa berjalan lagi dengan biasa, bisa beraktivitas yang tadinya saya juga merasakan udahlah mungkin kalau mau amputasi udah menyerah, tapi alhamdulillah sekarang saya udah tertutup lagi dengan daging dan kulit. Meskipun tidak sempurna ya. Nah, kan tadi Bapak waktu menceritakan sosok seorang nenek ini sampai meneteskan air mata nih Pak. Boleh diceritakan nggak sih Pak kedekatannya dengan nenek yang tadi Bapak ceritakan di video saya? Nenek saya itu sosok yang paling baik. Nenek dari ibu ya. Dia sangat perhatian dengan saya. Karena saya adalah cucu yang kedua. Tapi yang di serumah dengan nenek adalah saya. Jadi dianggapnya saya adalah nenek cucu yang pertama. Dan apa-apa yang dimiliki oleh nenek, entah itu makanan atau apa, untuk si Ian, itulah yang membuat saya kalau mengingat nenek saya itu akan sedih karena begitu baiknya terhadap saya. Ya mungkin di antara sekian cucunya saya merasa ya, karena saya merasakan mungkin yang paling disayang di antara semuanya, karena terkadang ada kecemburuan dari bibi-bibi saya, dari wah saya, kok si Ian terus yang disebut, apa-apa buat si Ian itu. Itulah yang saya alami tentang nenek saya. Begitu baiknya, begitu sayangnya nenek saya terhadap saya, sampai kalaupun saya main kemana-mana telat pulang aja yang mengkhawatirkan saya bukan ibu atau bapak, tapi nenek saya. Ya ibu bapak juga mengkhawatirkan, tapi nenek saya itu seperti berlebihan gitu, sampai marah terhadap ibu saya, sampai anak belum pulang jam segini masih tenang-tenang aja, ntar juga pulang, balik bapak saya jawabnya begitu atau ibu saya. Tapi nenek saya enggak, dasar orang tua enggak tanggung jawab. Tapi namanya mungkin orang tua saya kayak orang tua mungkin ya, jadi diam aja udah. Begitu pulang, baru nenek tuh merasa senang. Udah mandi segala sesuatunya disiapkan oleh nenek saya gitu. Itu sehingga saya kalau setiap cerita tentang nenek, itulah yang terjadi, bahwa nenek saya adalah orang yang paling sayang terhadap saya. Nah nih Pak, boleh disampaikan nggak sih Pak pesan-pesan dari cerita Bapak buat teman-teman semuanya, pesan moral lah. Buat teman-teman yang menonton video ini, saya berpesan pada saat kita mungkin mengalami kejadian entah itu di PHK kerja atau kita tidak bekerja, jangan berputus asa. Apa yang saya alami itu adalah pelajaran bagi diri saya buat semuanya, karena setelah terputusnya hubungan kerja itu saya merasa seolah-olah dunia ini berakhir sampai di sini, padahal tidak. Kita percayakan semua kepada Allah. Insya Allah segala sesuatunya Allah yang menentukan. Juga pesan saya, berhati-hatilah di saat kita bergaul dengan orang lain yang belum kita kenal. Jangan kita sembarangan menerima apapun dari orang yang tidak kita kenal, karena kejadian itu terjadi pada diri saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengalami hikmah dari apa yang saya ceritakan ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah mendengarkan kisah yang disampaikan oleh Pak Yanuar barusan. Jadi kisah yang diceritakan oleh Pak Yanuar barusan adalah kisah yang menurut saya sangat luar biasa yang bisa kita ambil pelajarannya. Tak lupa juga saya memohon kepada teman-teman yang menonton video saya untuk mengirimkan Al-Fatihah kepada nenek dari Pak Yanuar yang bernama Nyai Mur binti Nesin. Semoga amal ibadah dari nenek dari Pak Yanuar diterima oleh Allah dan ditempatkan di tempat yang paling baik di sisi Allah. Dan tak lupa juga kita mendoakan kepada Pak Yanuar semoga diberi kesehatan selalu dan dilancarkan rezekinya. Dan buat teman-teman yang telah mendengarkan cerita dari Pak Yanuar, saya mengucapkan terima kasih banyak dan saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video saya kali ini. Buat teman-teman yang belum mengklik tombol subscribe, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa di share ke media sosial teman-teman yang lainnya. Dan buat teman-teman yang ingin bergabung dengan segmen silaturahmi dan saya akan mendatangi teman-teman semuanya, teman-teman boleh DM ke Instagram saya.
Dan insya Allah apabila saya diberi kesehatan dan diberi waktu, saya akan mendatangi teman-teman seperti saya mendatangi Pak Yanuar. Jadi buat teman-teman, saya tunggu DM-nya ke Instagram saya. Instagramnya saya sematkan di atas. Saya Rahayu Fajri dan Pak Yanuar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.